kesempatan kali ini, saya akan membahas pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia merupakan salah satu pokok bahasa dalam mata kuliah, pengembangan kata atau kosakata dalam bahasa Indonesia. Proses pengembangan kosakata dalam bahasa Indonesia yaitu pengembangan kosakata bahasa Indonesia dapat berasal dari sumber dalam dan sumber luar. Yang dimaksud dengan sumber dalam adalah bahasa atau kosakata yang berasal dari bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber luar adalah bahasa asing. Artinya, kosakata bahasa asing dapat menjadi kosakata bahasa Indonesia setelah sekian lama digunakan. Kosakata yang berasal dari sumber dalam dapat berasal dari bahasa Sunda, Jawa, Jakarta, Minangkabau, Aceh, dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Contoh, yang pertama, bobrok, berasal dari bahasa Jawa. Boro-boro berasal dari bahasa Sunda, acuh berasal dari bahasa Minangkabau, berisik berasal dari bahasa Jakarta. Sedangkan contoh kosakata yang berasal dari sumber luar atau bahasa asing misalnya, yang pertama agama berasal dari bahasa Sanskerta, belangko berasal dari bahasa Belanda, abad berasal dari bahasa Arab, dan lain-lain. Kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari luar harus melalui beberapa proses. Proses pengembangan kosakata baik yang berasal dari sumber dalam maupun sumber luar prosesnya sama, yaitu melalui 4 tahap penyerapan. Yang pertama, adopsi, yang kedua adaptasi, yang ketiga penghibridaan, dan yang keempat penerjemahan. Proses penyerapan yang pertama yaitu adopsi. Adopsi adalah cara penyerapan kata atau istilah secara utuh tanpa mengubah unsur bahasa yang diserap atau sama dengan bentuk aslinya. Proses penyerapan yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi adalah penyerapan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Pada proses adaptasi, terdapat 2 cara yaitu adaptasi pada tataran fonologi atau berkaitan dengan bunyi dan adaptasi pada tataran morfologi yang berkaitan dengan morfem. Contoh kata-kata yang diserap dengan cara adaptasi fonologi yaitu bentuk aslinya adalah keripik dari bahasa Jawa, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi keripik. Gerobak diserap menjadi gerobak. Aparat memiliki 2A dari bahasa Belanda diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aparat. Proses penyerapan yang ketiga yaitu penghibridaan. Hibrida adalah kata kompleks yang bagian-bagiannya berasal dari bahasa yang berbeda. Misalnya, sebagian berupa unsur bahasa Indonesia, bagian lainnya berasal dari unsur bahasa asing atau sebaliknya. Jadi, gabungan dari 2 unsur bahasa. Proses penyerapan yang keempat yaitu penerjemahan. Serapan ini dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau istilah tanpa mengubah makna konsepnya. Proses menerjemahkan dapat menghasilkan 2 macam, yaitu hasil yang sama dan hasil yang tidak sama. Keberadaan bahasa Indonesia tidak datang dengan sendirinya, melainkan dilahirkan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan bahasa-bahasa lain dalam perkembangannya. Bahasa Indonesia juga sebagai identitas diri bangsa di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pengertian kata pembinaan dan pengertian kata pengembangan. Pertumbuhan. Dalam istilah linguistik, pertumbuhan berkaitan dengan aspek linguistik. Apa yang dikaji dalam pertumbuhan aspek linguistik ini adalah bentuk dan kekayaan bahasa. Aspek linguistik merupakan aspek kebahasaan, jadi aspek kebahasaan itu selalu bertumbuh kembang sesuai dengan zaman yang dilihat dari segi bentuk dan kekayaan bahasa. Kemudian perkembangan. Perkembangan lebih ditekankan kepada aspek sosial, aspek kemasyarakatan, yaitu dalam kaitan peranan dan perluasan masyarakat pemakai bahasa. Kemudian pengertian pembinaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 pengertian pembinaan. Yang pertama, proses, cara perbuatan membina, negara, dan sebagainya, termasuk bahasa yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, pembaharuan atau pembaruan dan penyempurnaan. Yang ketiga, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pengertian pembinaan bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pembinaan bahasa Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia, antara lain mencakup peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan. Menurut Halim, Masnur, dan Suparno, dan Sudiara, pengertian pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah usaha sadar, terencana, dan sistematis mengenai peningkatan mutu bahasa Indonesia, sedemikian rupa sehingga masyarakat pemakainya memiliki kegairahan, kebanggaan, kesetiaan, dan kebertanggungjawaban dalam mempergunakannya.
Menurut Halim, Masnur, Suparno, dan Sudiara, pengertian pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah usaha sadar, terencana, dan sistematis mengenai peningkatan mutu dan kelengkapan bahasa Indonesia, sedemikian rupa sehingga bahasa itu dapat digunakan secara efektif sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat Indonesia. Tujuan pengembangan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia sesuai kedudukan dan fungsinya. Untuk mengembangkan bahasa Indonesia dengan efektif, maka harus ada sumber yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, unsur swadaya bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur bahasa serumpun. Dan yang ketiga, unsur bahasa asing. Menurut Seminar Politik Bahasa Nasional 1975, pembinaan dan pengembangan bahasa adalah usaha dan kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Pembinaan dan pengembangan bahasa adalah upaya strategis yang sangat penting untuk menjaga kelestarian, fungsi, dan daya guna bahasa, terutama dalam konteks bahasa nasional seperti bahasa Indonesia. Pembinaan berfokus pada penerbitan pemakaian bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah, sedangkan pengembangan mencakup perluasan kosakata, penyusunan istilah baru, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Menurut pendapat saya, pembinaan dan pengembangan bahasa perlu dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Pembinaan penting agar masyarakat memiliki kesadaran berbahasa yang benar, terutama di dunia pendidikan, media massa, dan administrasi pemerintahan. Sementara itu, pengembangan bahasa harus responsif terhadap kemajuan teknologi dan dinamika global, agar bahasa tetap relevan dan mampu menjadi alat komunikasi yang efektif di berbagai bidang. Di era digital, pembinaan dan pengembangan juga harus menambah dunia daring seperti media sosial dan platform komunikasi digital, agar generasi muda tetap menghargai dan menggunakan bahasa dengan baik. Tanpa pembinaan dan pengembangan yang tepat, bahasa bisa terpinggirkan atau kehilangan jati diri.